Saya baru saja pergi dinas. Belum genap sehari. Suami saya sudah membawa pelakor ke rumah. Mereka dengan kejamnya bermesraan di ranjang saya. Yang lebih keji lagi, ibu mertua saya bahkan membawakan mereka camilan malam agar mereka memiliki tenaga untuk melanjutkan kemesraan. Tapi mereka tidak tahu bahwa saya menyaksikan semuanya. Bapak dan ibu sekalian, kita bertemu di sini adalah sebuah takdir. Jadi jangan ragu untuk menekan tombol like video ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu sehat dan menikmati ceritanya. Jakarta, di awal musim hujan. Udara dingin pertama menyelinap melalui celah-celah jendela kaca apartemen mewah di lantai 28. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar tidur. Merapikan lipatan mantel bermerek saya. Bersiap untuk perjalanan dinas jangka panjang ke Medan. Di belakang saya, Bayu. Suami yang telah menemani saya selama 3 tahun terakhir. Sibuk membawa koper ke pintu. Istriku bekerja keras. Ingat jaga kesehatan ya. Di sana cuaca tidak menentu. Malam jangan lupa selimutnya. Jangan terlalu memaksakan diri. Nanti aku khawatir, kata Bayu dengan suara lembut. Suaranya selalu begitu. Hangat. Merdu. Jelas seperti pembawa berita televisi. Dia tampan, tinggi, mengenakan pakaian bermerek yang semuanya saya bayar dengan kartu kredit saya. Dari luar, semua orang mengatakan saya beruntung mendapatkan suami yang tampan, perhatian, dan sangat menyayuti istrinya. Tetapi hanya orang yang terlibat yang tahu betapa busuk dan berbau keberuntungan itu. Bayu sebenarnya hanyalah seorang pria dengan tampilan luaran yang glamor. Gaji bulanannya di instansi pemerintah yang biasa-biasa saja tidak mencapai 8 juta rupiah. Tidak cukup untuk mengisi bensin motor Vespa dan minum kopi setiap pagi. Semua biaya di rumah ini, mulai dari sayuran, obat-obatan ibu mertuanya, hingga pesta makan-makan untuk teman-temannya demi menjaga harga diri yang semu. Semuanya saya yang menanggung. Saat itu, ibu mertua saya, Ibu Ratna, membawa segelas teh jahe hangat dari dapur. Dia mengenakan baju batik sutra merah. Senyum ramah terpampang di wajahnya yang sudah dipenuhi kerutan perhitungan. Maya, minum teh jahe ini biar hangat perutnya. Lalu pergi ya. Nak, pergi jauh mencari nafkah itu sulit. Ibu di rumah selalu cemas. Seandainya anak ibu, Bayu, lebih pandai sedikit, mungkin kalian berdua tidak perlu berjauhan seperti ini. Kan ya? Wanita sehebat apapun tetap membutuhkan kepala keluarga. Nak, setelah selesai bekerja dan menghasilkan uang, pulanglah cepat ke rumah bersama suami. Agar ibu segera punya cucu laki-laki untuk meramaikan rumah. Ibu Ratna mengucapkan kata-kata yang terdengar penuh keprihatinan. Tetapi setiap kata cucu, laki-laki dan kepala keluarga diucapkan dengan nada menyindir dan memaksa. Pemikiran wanita tradisional Jawa itu selalu beranggapan wanita, meskipun menghasilkan miliaran rupiah, hanyalah pelayan bagi suaminya. Sedangkan putranya, meskipun tidak punya bakat dan tidak berguna, tetap harus menjadi orang yang mengendalikan keuangan. Dia iri dengan kemandirian dan kekuatan uang. Saya sudah tidak terhitung berapa kali dia secara tidak langsung menuntut saya menyerahkan sertifikat apartemen ini. Properti yang saya peroleh dengan susah payah sebelum menikah untuk atas nama Bayu juga. Agar suami istri dua menjadi satu. Tentu saja saya menolaknya mentah-mentah. Sejak saat itu, duri dalam matanya yang bernama menantu semakin dalam tertancap. Terima kasih, Ibu. Ibu dan Mas Bayu di rumah jaga kesehatan. Saya pergi kali ini sekitar setengah bulan akan pulang. Saya menyesap teh, membalas dengan senyum tipis. Tanpa sedikit pun kerutan di wajah. Saya sudah terlalu terbiasa menghadapi sandiwara keluarga harmonis ini. Mereka berakting dengan sangat baik. Tapi mereka lupa bahwa saya adalah seorang pebisnis. Seorang wanita yang memulai dari nol. Berjuang di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Indera keenam saya lebih tajam daripada alat pendeteksi gelombang apapun. Sekitar sebulan terakhir, Bayu menunjukkan gelagat aneh.
Dia lebih rapi. Bau parfum murahan yang menempel di kemejanya bukan jenis yang biasa saya beli. Ponselnya selalu tertelungkup di meja, kata sandi baru. Dan yang paling aneh adalah sikap ibu mertua saya yang tiba-tiba menjadi sangat lembut dan mudah diajak bicara. Ketika seorang wanita berhenti mengeluh, itu berarti dia menyembunyikan rencana yang lebih besar. Saya tidak memilih untuk bertanya, dengan keributan atau membuat keributan. Kebenaran, betapapun kejamnya, harus terungkap dengan bukti nyata. 3 hari sebelum perjalanan ini, saat ibu dan anak itu pulang kampung untuk acara keluarga, saya menyewa tukang untuk memasang kamera tersembunyi super kecil yang disamarkan di mata sensor AC kamar tidur. Sudut pandang kamera mencakup seluruh ranjang mewah, lemari pakaian, dan jalan keluar pintu. Kamera tersebut tidak mengeluarkan cahaya. Terhubung langsung dengan ponsel pribadi, saya melalui server tersembunyi. Menarik resleting koper. Saya melangkah keluar pintu, tanpa menoleh ke belakang melihat senyum perpisahan ibu dan anak itu. Saya berharap firasat saya salah. Saya pernah berpikir bahwa kesetiaan, pengorbanan, dan ketulusan hati saya akan meluluhkan rasa rendah diri keluarga suami. Bahwa uang akan membawa kedamaian. Tetapi saya salah. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu ketika hari sudah mulai gelap. Medan menyambut saya dengan hujan deras di luar musim. Tiba di hotel mewah di pusat kota. Saya lelah menjatuhkan diri ke sofa. Berniat merendam diri di bak mandi air panas untuk menghilangkan rasa pegal setelah seharian perjalanan. Jam di dinding menunjukkan pukul 11.30 malam. Tiba-tiba layar ponsel yang diletakkan di meja berkedip terang. Sebuah suara bip kecil tapi tajam terdengar. Notifikasi dari aplikasi keamanan memperingatkan adanya gerakan di area kamar tidur utama. Jantung saya berdetak kencang. Tangan yang sedang meraih gelas air berhenti di tengah udara. Di rumah saat ini hanya ada Bayu dan ibu mertua. Jam segini Ibu Ratna pasti sudah tidur nyenyak di kamar pribadinya. Sedangkan Bayu seharusnya sedang asyik bermain game seperti biasa. Mengapa ada gerakan yang mencurigakan? Saya menarik napas dalam-dalam. Jari saya sedikit gemetar menggeser layar. Menekan ikon aplikasi kamera. Lingkaran pemuatan data berputar beberapa detik lalu muncul gambar. Kamera merekam dalam mode inframerah malam. Semuanya diselimuti lapisan warna hijau samar. Tapi resolusi 4K cukup bagi saya untuk melihat jelas setiap detail wajah. Setiap pori-pori dari orang-orang dalam bingkai. Pintu kamar tidur terbuka lebar. Cahaya dari lorong menyinari. Membayangi 2 orang yang saling berpelukan erat. Terhuyung-huyung masuk ke kamar. Mata saya membelalak. Napas saya seperti dicekik seseorang. Itu Bayu, suami saya. Orang yang pagi tadi masih berlinang air mata mengingatkan saya untuk selimut dengan hati-hati. Dan dalam pelukannya bukan bantal guling, melainkan seorang wanita yang genit. Wanita itu meliuk-liuk seperti ular air. Mengenakan gaun tali tipis. Ketat menonjolkan lekuk tubuh murahan. Dia membelai punggung Bayu. Mulutnya terkekeh-kekeh. Bayu, pria yang di rumah selalu tunduk dan takut pada istrinya, kini tiba-tiba berubah menjadi seorang pria flamboyan yang modis. Seorang pria kepala keluarga yang kuat dan penuh ilusi. Dia mengangkat wanita itu dan menjatuhkannya ke ranjang kasur lateks saya. Mas, berani sekali. Tidak takut nyonya iblis di rumahmu pulang dan memergoki kita? Suara wanita itu yang melengking manja terdengar melalui alat perekam super sensitif kamera. Bayu terkekeh. Senyum puas yang tidak pernah berani dia tunjukkan di depan saya. Dia melepaskan kemejanya sambil berkata, "Istri dan anak. Dia itu cuma mesin ATM. Sayang, di rumah ini, aku yang bos. Aku sudah bilang padanya untuk pergi dinas. Dia harus pergi. Malam ini rumah ini, ranjang, ini, milik kita. Kamu layani aku dengan baik. Uang bukan masalah." Saya terpaku di kursi. Gelas air di tangan saya terlepas. Jatuh pecah berkeping-keping di lantai karpet. Pecahan kaca berserakan. Tapi saya tidak merasakan sakit sedikit pun. Rasa sakit yang sesungguhnya sedang mencabik-cabik dari dalam dada.
Seluruh tubuh saya dingin menggigil, seperti dilemparkan ke dalam ruang es. Perut saya mual-mual menjijikan. Di layar, dua tubuh telanjang saling berbelit, berguling-guling dan mendesah di ranjang saya sendiri. Di bawah, atap rumah yang saya perjuangkan dengan seluruh masa muda saya. Dengan malam-malam tanpa tidur menjalankan proyek. Dengan keringat dan air mata, saya menangis. Air mata kemarahan dan kepahitan tumpah tak terkendali. Saya pernah percaya pada cinta. Saya pernah bodoh berpikir bahwa wanita yang menghasilkan uang harus menanggung, menutupi kekurangan pria agar keluarga tetap utuh. Saya melindungi rasa rendah diri Bayu, menjaga harga dirinya yang murahan. Tapi apa? Balasannya pengkhianatan yang menjijikkan seperti ini. Mereka berguling-guling di spray dan bantal saya. Setiap suara kecupan, setiap napas terengah-engah Bayu yang memamerkan kekuatan seksualnya kepada wanita penggoda itu langsung menembus gendang telinga saya. Dia berselingkuh bukan hanya karena nafsu. Dia mencari wanita genit ini untuk dipuja, untuk disebut bos, untuk memuaskan harga diri yang semu dan rasa minder ketika dihadapkan pada istri yang begitu sukses dan cerdas seperti saya. Semakin saya melihat, tangisan kemarahan dalam diri saya semakin mengering. Air mata berhenti menetes. Kering di pipi. Rasa jijik memenuhi kekosongan rasa sakit. Mata saya perlahan gelap. Dingin, tajam. Saya bukan tipe wanita lemah yang duduk menangisi pernikahan yang sudah membusuk. Hati saya saat ini seperti telah membatu. Jiwa saya tenang dengan cara yang menakutkan. Silakan berakting. Wahai lintah penghisap darah, silakan puas. Adegan mesum di ranjang berlangsung sekitar setengah jam ketika terdengar ketukan pintu. Jantung saya sedikit tersentak. Secercah harapan tipis muncul dalam alam bawah sadar saya. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, pasti sudah bangun. Dia adalah orang yang sangat ketat dalam urusan etika keluarga. Mati-matian mempertahankan kehormatan keluarga. Meskipun dia membenci saya, dia tidak akan pernah menoleransi putranya membawa wanita panggilan ke rumah untuk melakukan perbuatan amoral. Saya menahan napas menunggu keributan. Menunggu teriakan kemarahan ibu saya kepada putranya. Tapi tidak. Pintu kamar terbuka. Ibu Ratna masuk. Layar kamera jelas menunjukkan wajah tanpa sedikit pun kemarahan dari wanita berusia 60 tahun itu. Dia masuk dengan tenang. Di tangannya membawa semangkuk sup ayam herbal yang mengepulkan asap. Melihat kedua orang telanjang yang buru-buru menarik selimut untuk menutupi diri, dia tidak hanya tidak memarahi, tetapi juga tersenyum ramah yang menyetujui. Hingga menjijikan. Ibu sudah bilang, kalau pulang ya santai saja. Harus kunci pintu baik-baik. Kalau istri iblismu itu pulang mendadak, nanti jadi masalah. Ibu Ratna meletakkan mangkuk sup ayam herbal di meja samping tempat tidur. Tempat yang seharusnya untuk foto pernikahan saya dan Bayu. Wanita pelakor bernama Siti menarik selimut sutra, menunjukkan kepalanya. Wajahnya penuh riasan dan genit menggoda. Saya salam. Bu, maaf merepotkan ibu jam segini. Saya sudah bilang Mas Bayu untuk ke hotel saja biar lebih nyaman. Tapi dia bersikeras menyuruh saya pulang. Dia bilang ini rumahnya. Saya kekasihnya. Kenapa harus pergi kemana-mana? Kasihan anakku. Ibu Ratna duduk di tepi ranjang, mengelus rambut wanita itu. Cucu saya benar. Rumah ini rumahnya Bayu. Anak ibu ini pemilik rumah ini. Kenapa harus pergi kemana-mana? Kamu makan saja yang banyak. Ibu masak ayam kampung dengan daun sirih untuk kalian berdua agar kuat. Pria bekerja keras dan hidup dengan wanita penggoda yang hanya mengandalkan uang untuk menindas suami seperti Maya. Dia pasti merasa tertekan. Nak, kamu itu baik hati. Mani, bicaranya. Dan sedang di masa puncak kecantikan. Rajinlah makan dan melahirkan cucu laki-laki untuk ibu. Ibu akan usir wanita itu dari rumah lalu akan melamar kamu secara resmi. Bayu meregangkan badan dan mengangkat dagunya dengan ekspresi sangat puas. Ibu jangan khawatir. Maya itu cuma pandai mencari uang. Tapi kalau urusan melayani suami dan anak,
Dia kaku seperti balok kayu. Lagi pula, aku sudah menyuruhnya pergi dinas. Paling tidak 15 hari baru dia pulang. Tunggu aku menarik lebih banyak uang dari tabungannya. Membelikan motor untuk Siti. Lalu aku akan menendangnya keluar. Wanita itu merangkul Ibu Ratna. Bermanja-manja dengan manja. Ibu Ratna memang nomor 1. Kalau saya jadi menantu ibu, saya akan selalu patuh. Pijat kaki ibu setiap malam. Tidak seperti kakak ipar itu. Pulang kerja wajahnya selalu muram. Meremehkan orang. Ibu tenang saja. Cucu laki-laki ibu serahkan pada saya. Saya duduk terpaku di depan layar. Setiap kata dari mereka menembus kepala saya seperti peluru berlapis gula beracun. Kekejaman itu mencapai puncaknya bukan karena adegan suami berselingkuh, melainkan karena persetujuan terang-terangan dan kejam dari ibu mertua sendiri. Dia makan nasi yang saya masak, memakai pakaian yang saya beli. Setiap bulan saya menanggung biaya obat-obatan. Pergi ke tempat ibadah tanpa kekurangan. Dia selalu berbicara tentang kesopanan, etika, keluarga, dan adat istiadat. Tapi sekarang dia malah membawakan sup ayam herbal untuk seorang wanita murahan yang naik ke ranjang menantunya sendiri. Mereka bersekutu, menginjak-injak harga diri dan martabat saya. Mereka benar-benar menganggap saya sebagai mesin ATM tanpa perasaan. Orang yang mudah dimanfaatkan untuk menghidupi keluarga busuk ini. Mereka berencana merampok uang, merebut rumah, melahirkan anak di luar nikah untuk mengusir saya. Saya menarik napas panjang, mematikan layar ponsel. Ruangan di kamar hotel tenggelam dalam keheningan mutlak. Suara hujan Jakarta masih terus menghantam jendela kaca. Kegelapan menyelimuti tubuh saya. Tapi di kepala saya, segalanya tidak pernah sejelas ini. Hubungan palsu ini. Saya secara resmi menolaknya. Saya diam-diam bangkit dan pergi ke kamar mandi. Di bawah lampu LED putih terang, saya menatap lurus ke wajah yang terpantul di cermin. Mata saya yang sembab karena menangis tadi kini kering, dingin, dan tajam seperti pisau cukur. Rambut saya yang diikat rapi, kini saya kuncir ketat di belakang kepala. Saya membuka keran air dingin, membasuh wajah dengan air. Rasa dingin yang menusuk langsung menghilangkan sedikit kelemahan terakhir yang tersisa dari seorang wanita yang dikhianati. Saya mengeringkan wajah, kembali ke ruang tamu, mengangkat ponsel dan menelepon. Jam menunjukkan tepat pukul 2 pagi. Di ujung telepon sana, terdengar deringan lambat sebelum seseorang mengangkatnya. Halo, Maya, tengah malam begini telepon saya, ada apa? Ada masalah di kantor suara pengacara. Rian terdengar mengantuk namun tetap menjaga ketajaman seorang ahli hukum. Rian adalah teman baik saya sejak kuliah. Juga menjadi penasihat hukum perusahaan saya selama 5 tahun terakhir. Dia memahami saya lebih dari siapapun di dunia ini. Rian? Sudah bangun. Suara saya datar. Tidak rendah, tidak tinggi. Dingin seperti es. Bayu berselingkuh. Dia membawa wanita ke rumah dan menidurinya di ranjang saya. Ibunya menyetujuinya. Membawakan sup ayam herbal ke kamar untuk mereka berdua agar kuat dan punya cucu laki-laki. Ujung telepon sana terdiam selama 3 detik. Lalu terdengar suara gesekan selimut. Suara Rian sepenuhnya terjaga dan tajam. Kamu punya bukti? Cukup lengkap. Video tayam shtirika. Wajah jelas. Suara jelas. Baru saja saya ekstrak dari kamera tersembunyi. Rian, saya tidak menelepon untuk menangis. Saya ingin kamu melakukan 3 hal untuk saya besok pagi. Katakan. Saya dengar. Jawab Rian singkat. Sikap profesionalismenya langsung muncul. Dia sangat memahami karakter saya. Ketika saya menelepon dengan suara setenang ini, itu berarti darah akan tumpah. Tetapi tumpah secara legal. Pertama, siapkan surat cerai untuk saya. Cerai gugat atau cerai baik-baik. Siapkan kedua versi. Kedua, rekap seluruh rekening bersama. Semua uang yang saya transfer ke Bayu sejak menikah hingga sekarang. Ketiga, periksa kembali legalitas sertifikat apartemen saat ini.
Siapkan surat kuasa jual rumah. Saya ingin mengusir parasit-parasit itu dari rumah dalam waktu sesingkat mungkin. Apartemen itu adalah aset yang dibeli sebelum menikah. Kamu satu-satunya pemilik. Legalitas sepenuhnya milikmu. Bayu tidak punya hak sedikit pun. Besok pagi saya akan meminta staf saya mengurus prosedurnya. Kamu berencana kapan kembali? Penerbangan paling awal pagi ini. Jawab saya. Menatap kosong ke kejauhan. Saya akan pulang untuk membereskan sampah. Menutup telepon. Saya membuka aplikasi pemesanan tiket pesawat. Penerbangan pertama dari Kuala Namu menuju Soekarno-Hatta berangkat pukul 5.30 pagi. Hanya tersisa 3 jam lagi. Saya menarik koper yang tadi saya lempar di sudut kamar ke tengah ruangan. Pakaian yang baru saja saya susun rapi. Belum sempat kusut. Kini saya susun kembali dengan dingin. Barang bawaan saya adalah kekhawatiran untuk kontrak yang belum selesai. Tapi yang akan saya bawa pulang adalah putusan mati. Untuk pernikahan yang menyedihkan ini, saya tidak membenci. Kebencian adalah perasaan orang yang lemah dan pasif. Saat ini saya hanya merasakan kemarahan yang penuh perhitungan. Kesetiaan saya tidak dapat meluluhkan sifat parasit dan harga diri keluarga suami. Kalau begitu, saya akan menggunakan kekejaman dan kedinginan yang paling mutlak untuk menginjak-injak harga diri yang semu itu. Apartemen itu adalah keringat dan air mata saya. Tidak boleh ada setetes pun keringat kotor mereka yang tersisa. Saya duduk tegak di kursi tunggu di lobi Bandara Internasional Kuala Namu, menyesap secangkir kopi hitam tanpa gula. Rasa pahit yang pekat meluncur ke tenggorokan. Langit di luar jendela mulai terang. Hari baru dimulai. Dan babak baru siap dibuka. Penerbangan nomor VN248 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 7.30 pagi. Dinginnya udara musim hujan Jakarta yang menusuk tulang langsung menerpa wajah saya saat keluar dari gerbang kedatangan. Namun di hati saya berkobar api kecerdasan yang menakutkan. Saya tidak naik taksi pulang. Pulang saat ini hanya akan melihat mereka berakting keluarga bahagia di pagi hari. Sebaliknya, saya meminta sopir langsung menuju kantor hukum Rian yang terletak di Jalan Tamrin. Rian sudah menunggu saya di ruang kerjanya. Di meja ada secangkir teh panas dan tumpukan berkas rapi. Semalam begadang ya, wajahmu seperti pembunuh yang bersiap untuk pembalasan. Rian mendorong cangkir teh ke arah saya. Menatap saya dengan tatapan campur aduk antara prihatin dan kagum. Hampir seperti itu. Saya melepas kacamata hitam. Meletakkan ponsel di samping meja. Ini videonya. Kamu minta orang untuk menyalin ke USB. Simpan beberapa salinan asli di cloud. Jangan sampai ada bukti yang bocor. Menghubungkan ponsel ke komputer. Rian membuka rekaman video. Hanya dengan mendengar percakapan menjijikan yang keluar dari speaker. Alis Rian sudah berkedut. Dia menekan tombol stop. Menghela napas. Mengumpat dengan bahasa khas Jakarta. Sialan. Dasar parasit sok berwibawa. Dia menghisap hartamu selama ini. Ibunya minum suplemen mahal darimu. Tapi mereka berani menyebutmu wanita jalang. Kamu mau bagaimana melabrak dan menyebarkannya di media sosial? Tidak. Melabrak secara heboh hanya akan mengotori tangan saya. Dan memberi mereka alasan untuk berperan sebagai korban yang dianiaya istri. Saya menyeringai. Mengeluarkan setumpuk laporan rekening bank dari tas tangan saya yang baru saja diambil oleh asisten saya pagi ini. Lihat ini. Gajinya 8 juta. Uang untuk membeli motor Vespa 120 juta. Saya transfer. Uang berobat dan biaya rumah sakit Ibu Ratna setiap bulan 15 juta. Saya transfer. Bahkan uang untuk minum-minum dengan rekan kerja untuk pamer. Dia menggunakan kartu tambahan saya. Laporan keuangan sudah jelas di sini. Membuktikan bahwa dia hanyalah parasit tidak berguna. Tidak mampu mandiri secara finansial. Saya mendorong tumpukan laporan rekening ke arah Rian. Ini baru senjata. Saya ingin memutuskan semuanya. Membatalkan kartu kredit tambahan. Dan yang terpenting, rumah ini. Saya mengambil ponsel. Menelepon Mbak Dewi. Seorang agen properti terkemuka dan teman dekat saya di dunia bisnis. Belum sempat berdering setengah kali.
Mbak Dewi sudah mengangkat telepon. Maya, kamu sibuk banget? Kenapa telepon saya? Jam segini lagi di tengah jalan nih. Mbak Dewi, apartemen mewah saya di Kompleks C lantai 28. Tolong jual segera. Harga pasar 6 miliar. Saya jual 5 miliar. Satu-satunya syarat, pembeli membayar tunai 100% hari ini. Akta jual beli dan balik nama harus segera. Dan izinkan saya menyewa kembali rumah selama 3 hari untuk membereskan barang. Ada pembeli? Ujung telepon sana terdiam lama karena terkejut. Kamu gila. Maya jual rugi begitu apartemen itu lokasi bagus. Kamu sudah menghabiskan banyak uang untuk desainnya. Kenapa dijual murah? Saya tidak jual rugi. Saya sedang membersihkan sampah. Suara saya tegas. Tidak memberi ruang untuk kompromi. Mbak carikan pembeli. Komisi saya bayar 2 kali lipat, tapi legalitas harus selesai sore ini. Sebagai agen properti senior, Dewi langsung mencium adanya masalah. Dia tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengakhiri dengan tegas. Baik, dengan harga segitu, banyak pengusaha kaya yang akan membeli. Jam 2 siang ini datang ke kantor notaris. Bawa sertifikat asli dan surat pernyataan aset terpisah sebelum menikah. Saya akan mengurus sisanya. Saya menutup telepon. Menoleh ke arah Rian. Semuanya sudah siap. Surat kuasa, laporan keuangan, rekaman video. Dan sore ini akan ada akta jual beli rumah yang tegas. Saya tidak hanya akan mengusir mereka dari rumah, tetapi saya akan menghancurkan sepenuhnya ilusi kekuasaan finansial. Sesuatu yang selama ini dipegang teguh dan dibanggakan oleh suami saya yang tidak berguna dan ibu mertua saya yang kolot. Sore itu, sebuah tanda tangan mendarat di atas akta jual beli. Rekening bank berbunyi ting-ting dengan jumlah miliaran rupiah. Saya secara resmi bukan lagi pemilik apartemen itu. Tetapi saya memegang kendali penuh atas nasib orang-orang yang sedang bermimpi di dalamnya. Melipat rapi salinan sertifikat dan setumpuk foto paling jelas dari kamera ke dalam amplop, saya keluar dari kantor notaris saat hari sudah mulai gelap. Jakarta menyala. Kendaraan-kendaraan bergegas hilir mudik. Saya naik taksi. Dengan tenang menyebutkan alamat ke rumah yang dulunya milik saya. Sebuah permainan kartu tanpa belas kasihan menunggu mereka di meja makan malam ini. Taksi berhenti di depan lobi apartemen mewah. Pukul 7 malam. Jakarta diselimuti dinginnya udara awal musim hujan yang menusuk tulang. Angin timur bertiup kencang menerpa deretan pohon yang gersang. Saya turun dari mobil. Merapatkan mantel. Sepatu hak tinggi saya berdetak kering. Berirama di lantai marmer lobi. Kartu akses saya gesek melewati gerbang keamanan. Mengeluarkan suara bip hampa. Di dalam lift, saya meluncur mulus ke lantai 28. Saya melihat bayangan, diri saya di balik kaca yang mengkilap. Wajah dingin tanpa sedikit pun kesedihan. Hanya ketenangan seseorang yang akan memotong tumor ganas yang menempel di tubuhnya sendiri. Saya berdiri di depan pintu rumah tanpa menekan bel. Jari saya menekan sensor sidik jari. Klik. Kunci pintu elektronik terbuka dengan lembut tanpa suara keras. Melangkah melewati ambang pintu. Yang menyambut saya adalah kehangatan dari sistem pemanas sentral dan aroma makanan yang menggiurkan yang melayang di udara. Sebuah gambaran keluarga palsu yang hangat hingga membuat saya mual. Kini terhampar di depan mata. Di ruang makan, meja makan malam tertata mewah. Mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran saya di ambang pintu. Bayu duduk di ujung meja. Posisi yang dia klaim sebagai haknya untuk memimpin. Mengenakan sweater turtleneck warna krem yang modis. Memegang gelas anggur merah yang bergetar. Wajahnya puas dan santai seperti seorang raja. Ibu Ratna duduk di sebelah kanan. Mengunyah rempeyek dengan rakus sambil tersenyum lebar. Kerutan di sekitar matanya berkumpul menjadi lekukan dalam yang penuh kepuasan. Dan di seberangnya, wanita pelakor bernama Siti sedang sibuk berperan sebagai menantu yang berbakti. Dia mengenakan gaun rajut ketat, memakai celemek renda merah muda milik saya. Terus-menerus mengambil makanan dan menaruhnya di mangkuk Ibu Ratna. Ibu makan lagi ikan gurame asam manis ini ya?
Saya sudah minta bibi membantu membersihkannya dengan baik. Sampai tulangnya pun lembut. Biar ibu makan untuk menambah energi. Akhir-akhir ini Mas Bayu bekerja keras. Ibu juga repot merawatnya. Saya khawatir sekali. Suara wanita itu melengking manja dan manis. Bayu tertawa terbahak-bahak. Merangkul pipi wanita itu dengan suara yang jelas terdengar menjijikkan. Kamu ini perhatian sekali. Di rumah ini, aku yang mengurus semuanya. Tunggu Nyonya Maya pulang dinas. Aku akan memintanya lagi sejumlah uang. Bilang saja untuk modal bisnis dengan teman. Lalu aku akan membelikanmu motor Vespa agar kamu bisa keliling kota. Uang di rumah ini banyak sekali. Yang penting tahu cara mengambilnya dari kantongnya. Betul sekali. Siti itu baik hati dan tahu cara merawat orang tua seperti ini. Ibu Ratna menelan makanan sambil mencibir. Tidak seperti istrimu itu. Pulang kerja mukanya selalu cemberut. Bahkan saat makan pun sibuk dengan ponselnya untuk urusan pekerjaan. Wanita yang hanya tahu mencari uang. Lalu ingin menginjak-injak suaminya. Suatu hari nanti aku akan mengusirnya. Kalian berdua pikirkan baik-baik bagaimana caranya membuatnya menandatangani surat pengalihan hak milik rumah ini untukmu. Bayu. Lalu usir dia. Bawa Siti untuk melahirkan cucu laki-laki untukku. Setiap kata menembus telinga saya dengan sangat jelas. Mereka mengunyah hidangan lezat yang dibeli dengan uang saya di bawah lampu yang dibayar dengan uang saya. Dan dengan santai merencanakan perampasan aset saya. Saya menarik napas dalam-dalam. Tanpa berteriak. Tanpa menyerbu untuk mencabik-cabik. Saya melepas sepatu. Perlahan melangkah masuk. Suara tumit kaki telanjang saya menginjak lantai kayu berbunyi klek-klek lembut. Makan enak ya. Keluarga bahagia, suara saya terdengar datar. Dingin. Setajam pecahan kaca yang mengiris kehangatan ruangan. Ketiga kepala itu serentak tersentak. Berbalik. Senyum di bibir Bayu langsung membeku. Gelas anggur merah di tangannya bergetar. Menumpahkan sedikit ke meja kaca. Ibu Ratna menjatuhkan sumpitnya ke meja. Suara logam beradu kering. Wanita itu membelalakan mata. Mulutnya ternganga seperti ikan kehabisan air. Tangannya masih memegang sendok sayur. Mereka terdiam kaku. Tidak mengerti mengapa saya, yang seharusnya berada ribuan kilometer jauhnya, tiba-tiba muncul di sana seperti hantu. Maya, kamu tidak ke Jakarta. Kenapa? Kenapa kamu pulang tanpa memberitahu aku untuk menjemput Bayu gagap? Wajahnya pucat pasi. Tergagap berdiri. Mendorong kursi ke belakang. Menghasilkan suara gesekan yang menusuk telinga di lantai. Ibu Ratna juga pucat. Tetapi sifatnya yang licik sebagai ibu mertua yang kejam membuatnya cepat tenang. Dia berdeham. Mencoba menyelamatkan sedikit harga diri. Kenapa pulang mendadak? Nak, ini staf kantornya Bayu. Dia mampir untuk menyerahkan dokumen. Jadi ibu ajak makan. Saya tidak peduli mendengarkan kebohongan murahan itu. Saya langsung menuju ujung meja. Tatapan mata saya yang tajam menyapu ketiga wajah yang sedang panik. Ketakutan bercampur pembelaan diri. Tanpa berkata-kata, saya mengayunkan tangan. Setumpuk foto tebal yang dicetak berwarna tajam di kertas foto berkualitas tinggi saya lemparkan dengan keras ke tengah meja makan. Foto-foto yang diambil dari video kamera tersembunyi berserakan di seluruh meja. Ada yang jatuh, langsung ke mangkuk sup asam. Ada yang mendarat tepat di depan Ibu Ratna. Gambar-gambar di dalamnya sangat jelas hingga setiap detailnya. Bayu dan Siti telanjang saling berbelit di ranjang mewah saya. Dan juga pemandangan Ibu Ratna yang membawa semangkuk sup ayam herbal dengan senyum lebar masuk ke kamar, sementara kedua orang itu belum sempat berpakaian. Tidak berhenti sampai di situ. Saya mengeluarkan selembar kertas A4 putih bersih yang sudah tercetak tulisan hitam legam dengan tanda tangan saya di sudut bawah. Meletakkannya dengan lembut di atas tumpukan foto. Surat permohonan cerai. Staf kantor menyerahkan dokumen kok sampai harus naik ranjang telanjang bulat. Saya menopangkan kedua tangan di meja. Membungkuk ke depan. Menatap lurus ke mata Bayu. Mengucapkan setiap kata dengan tekanan. Selesai makan. Tanda tangani ini.
Saya beri kalian 10 menit untuk menelan hidangan terakhir ini. Keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa detik. Begitu mencekik hingga terdengar jelas napas terengah-engah Bayu. Matanya membelalak menatap tajam foto-foto yang dengan jelas memamerkan kekejian dan kebrutalannya. Siti menjerit histeris. Kedua tangannya menutupi wajah saat melihat gambar-gambar telanjangnya tergeletak di tengah meja makan. Sementara Ibu Ratna, tangannya bergetar hebat. Mengangkat selembar foto mendekat ke mata lalu buru-buru membuangnya ke meja, makan seperti memegang bara api panas. Keterkejutan berlalu. Digantikan oleh naluri membela diri dari orang-orang yang terpojok. Bayu adalah orang pertama yang kehilangan kendali. Topeng mahasiswa yang kalem dan ramah sehari-hari terkoyak. Mengungkapkan sifat seorang pria yang pengecut dan tidak berguna. Dia tidak berlutut memohon ampun seperti suami-suami berselingkuh yang penakut lainnya. Sebaliknya, ketika harga dirinya yang semu terungkap di depan ibu kandungnya dan kekasihnya, Bayu memilih untuk menyerang. Dia memukul meja dengan keras. Menatap tajam ke arah saya. Urat-urat hijau menonjol di dahinya. Kamu berani memasang kamera tersembunyi untuk memata-matai saya di rumah saya sendiri. Kamu wanita jahat dan licik. Kamu menganggap saya anjing penjaga atau bagaimana sampai harus diawasi. Saya tertawa. Tawa hambar dan jijik yang luar biasa. Saya menarik kursi di seberang. Dengan santai duduk. Menyilangkan tangan di dada. Memata-matai rumahmu, kamu lupa siapa yang membayar setiap bata rumah ini, jika kamu tidak membawa wanita ke rumah dan telanjang di ranjang saya. Apakah kamera itu akan merekam pemandangan menjijikan ini sudah berbuat? Masih menuntut kesucian. Kata-kata saya yang tajam seperti pisau bedah menusuk titik paling sakit bagi Bayu. Dia menggeram seperti binatang terluka. Melompat dan menunjuk jari ke wajah saya. Yah, saya berselingkuh. Memangnya kenapa? Lihatlah dirimu sendiri. Apakah kamu terlihat seperti seorang istri? Sepanjang hari kamu hanya tahu uang, uang dan uang. Kamu menghasilkan beberapa rupiah lalu kamu meremehkan saya. Kamu membuat saya menjadi pria pengecut di rumah ini. Saya berada di sampingmu. Saya tercekik. Saya butuh seorang wanita yang menghormati saya. Yang tahu bagaimana mengalah. Bukan seorang nyonya iblis yang selalu menganggap suami sebagai bawahan. Hormat. Saya mengangkat alis. Suara saya menyindir tajam. Kamu menuntut rasa hormat dengan meminta uang dari saya untuk membeli segala sesuatu. Mulai dari celana dalam hingga sepeda motor yang kamu pakai untuk menggoda wanita setiap hari, kamu merasa tercekik karena uang saya. Kenapa kamu tidak pindah ke bawah jembatan saja agar lebih lega? Kenapa kamu bersembunyi di balik selimut? Sutra ratusan juta milik saya, harga dirimu murahan sekali. Sampai harus dibeli dengan uang kartu tambahan istri. Bayu terdiam kaku. Giginya saling bergemeretak. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun untuk membantah. Alasan orang yang hidup menumpang selalu runtuh di hadapan bukti keuangan yang kuat. Melihat putranya dihancurkan tanpa ampun oleh saya. Ibu Ratna tidak bisa tinggal diam. Sifat ibu mertua yang kejam dari Jawa muncul. Dia memukul meja kaca dengan keras. Berdiri tegak. Berkacak pinggang dan mencaci maki saya. Diam kamu. Wanita tidak tahu malu rumah inisial karena mendapatkan wanita tidak bermoral sepertimu sebagai menantu. Pria punya banyak wanita itu biasa. Dia berselingkuh di luar. Dia tetap suamimu. Kamu istri tidak tahu bagaimana menjaga suami. Tidak bisa melahirkan anak untuk keluarga ini. Wajar kalau dia mencari orang lain untuk melayani? Kamu berani-beraninya memasang kamera tersembunyi. Mencoreng nama baik suamimu. Mencoreng muka ibu mertuamu. Kamu itu seperti ular beracun. Wanita mandul tidak tahu diri. Dia menjerit. Ludahnya bertebaran. Mencoba menggunakan wibawa seorang atasan untuk menekan saya. Dalam pemikirannya yang busuk, wanita dilahirkan untuk menanggung penderitaan. Sementara pria, betapapun bajingannya, tetaplah langit. Dia mengira saya akan menunduk dan menangis seperti kebanyakan istri yang pasrah. Tapi saya tidak. Saya menatap lurus ke wajahnya. Mata saya tanpa sedikit pun ampun.
Suara saya tegas dan jelas menggema di seluruh ruangan. Saya jahat. Atau kalian berdua yang rendah, ibu minum sup ayam herbal dengan uang saya, membeli obat-obatan dengan uang saya, pergi ke tempat ibadah dengan uang saya. Lalu ibu membawakan semangkuk sup ayam herbal keranjang untuk seorang wanita yang sedang bermesraan dengan putra ibu. Adat istiadat keluarga ibu adalah mentolerir sepasang pezina, diranjang menantunya sendiri. Oh, kehormatan keluarga ibu, maaf. Itu lebih murah daripada tumpukan sampah di basement apartemen. Kamu berani menghinaku, Ibu Ratna gagap. Mundur selangkah. Terengah-engah. Dia belum pernah melihat saya melawan sekuat dan sekejam ini. Dulu saya selalu menahan diri demi kata keluarga. Sekarang, kedua kata itu bagi saya tidak lebih dari tumpukan kotoran yang belum dibersihkan. Kemarahan karena terbongkar telah mengupas habis lapisan moralitas palsu keluarga ini. Jeritan, makian, dan keributan terpecah belah dalam keheningan, kedinginan, dan kesombongan saya. Namun keserakahan mereka belum berhenti sampai di situ. Terpojok, mereka mulai menunjukkan taring dan cakar, mencabik-cabik sisa harta yang ada. Ketika logika telah habis, orang-orang rendah akan berpegang pada keserakahan. Bayu menarik napas panjang, mengusap rambutnya yang acak-acakan, berusaha mengembalikan sikap tenang yang palsu. Dia menarik kursi, duduk dengan keras, menyilangkan kaki, mengetuk-ngetukkan jari ke meja kaca. Matanya berkilat-kilat dengan perhitungan yang sangat serakah. Dalam benak pria dangkal ini, hukum perkawinan keluarga dipahami dengan cara yang paling menyimpang. Sudah menikah, berarti semuanya milik bersama. Baiklah, Bayu menyeringai, menunjuk ke arah surat cerai. Kalau kamu mau cerai, aku turuti. Aku juga sudah muak hidup dengan wanita keras kepala sepertimu. Tidak perlu 10 menit. Aku tanda tangan sekarang juga. Bayu mengeluarkan pulpen emas, hadiah ulang tahun yang saya belikan untuknya dari Paris tahun lalu. Menuliskan tanda tangan acak-acakan di sudut kertas. Setelah tanda tangan, dia melemparkan pulpen dengan keras ke meja, mengangkat wajah dan menyatakan dengan sikap sombong dan angkuh yang menggelikan. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau cerai harus bagi 2 harta. Apartemen ini dibeli saat kita berdua masih pacaran. Setelah menikah, saya juga ikut berkontribusi, merenovasi, dan membeli perabotan, termasuk motor Vespa yang saya pakai. Rekening tabunganmu, semuanya adalah harta bersama yang terbentuk selama dan sebelum pernikahan. Tapi sudah digunakan bersama. Hukum sudah mengatur dengan jelas. Bagi 2 masing-masing setengah. Kamu mau mengusir saya dari sini? Jangan mimpi, saya sendiri yang akan menjual rumah ini. Mengambil setengah uangnya untuk membeli apartemen lain. Hidup senang dengan Siti. Dan kamu ambil setengah uangnya. Mau pergi kemana? Terserah. Mendengar perkataan putranya, Ibu Ratna seperti menemukan harta karun. Mata sipitnya berbinar-binar. Senyum licik merekah di wajahnya yang palsu. Dia melompat, memukul meja sambil mendukung. Betul. Bagi 2. Hukum sudah mengatur jelas. Suami istri bercerai. Harta dibagi 2. Kamu kira kamu mengandalkan beberapa rupiah lalu bisa mengusir anak saya dengan tangan kosong? Keluarga saya juga berkontribusi untuk rumah ini. Siti akan melahirkan cucu laki-laki untuk saya. Dia yang pantas menjadi pemilik rumah ini. Kamu bereskan pakaianmu dan pergi dari sini malam ini juga. Tinggalkan sertifikat dan rumah untuk Bayu selesaikan. Bahkan wanita pelakor bernama Siti, yang sejak tadi meringkuk ketakutan, kini mulai bangkit semangatnya. Mendengar harta senilai 6 miliar rupiah yang akan dibagi 2. Matanya berkilat-kilat menunjukkan keserakahan yang terang-terangan. Dia melangkah genit, merangkul lengan Bayu. Dadanya bergesekan dengan bahunya, melontarkan nada menyindir. Kakak, kalau sudah tidak ada cinta, masih ada harga diri. Kakak sudah cerai. Serahkan saja urusan harta pada Mas Bayu. Dia kan laki-laki, kepala keluarga.
Kakak tidak usah perhitungan terlalu detail, nanti pusing sendiri. Kakak kan sudah tua. Sudah mandul. Nanti susah hidup di luar. Mending kakak ambil setengah uangnya saja untuk masa tua. Serahkan rumah ini pada saya dan Mas Bayu. Saya janji akan merawat Ibu Ratna dengan baik menggantikan kakak. Saya duduk diam seperti patung batu. Dengan tangan bersedekap. Saya memandangi ketiga orang yang sedang asyik dalam sandiwara ilusi kekuasaan dan harta benda mereka sendiri. Keserakahan membuat manusia menjadi bodoh dan menggelikan. Sungguh menyedihkan. Mereka membagi-bagi harta saya dalam benak mereka. Mereka mengangkat diri mereka sebagai pemilik. Mereka melukis masa depan yang indah di atas tumpukan keringat dan air mata saya. Cara Bayu membayangkan dirinya berperan sebagai pria sukses. Setelah bercerai dengan istri tetap mengantongi miliaran rupiah. Cara Ibu Ratna dengan angkuh memerintahkan saya untuk pergi dari rumah. Cara wanita bernama Siti melirik penuh nafsu pada aset properti mewah. Semua itu menciptakan sebuah sirkus murahan. Di mana saya adalah satu-satunya penonton yang menikmati pertunjukan lawakan ini. Sudah selesai bicaranya, saya sedikit memiringkan kepala. Melontarkan pertanyaan hambar. Lembut yang memecah aliran semangat mereka. Apalagi yang ingin kamu katakan sudah tanda tangan? Pergi dari rumah ini besok, saya akan meminta pengacara datang untuk menilai apartemen ini. Bayu meninggikan suara. Mengangkat wajahnya ke langit-langit. Saya menghela napas. Napas panjang penuh kasihan. Saya perlahan membuka resleting tas tangan bermerek. Merogoh ke dalam. Sudah waktunya tirai panggung sirkus diturunkan. Sudah waktunya menyiramkan air panas ke otak-otak yang haus karena keserakahan dan kebodohan. Saya dengan tenang mengeluarkan sebuah amplop kertas semen tebal dari tas tangan. Jari-jari saya yang terawat rapi melepas tali pengikat. Perlahan menarik setumpuk dokumen. Bruk, saya melemparkan tumpukan kertas ke meja. Menindih surat cerai yang sudah ditandatangani dengan hina oleh Bayu. Baka ini. Baca baik-baik setiap kata. Nanti kamu bilang Nyonya Iblis ini menindas jiwa-jiwa rapuh dan bodoh. Saya bersandar di kursi. Menyilangkan kaki. Mata saya dingin seperti gunung es yang mengambang ribuan tahun di dasar samudra Arktik. Bayu mengerutkan kening. Dengan enggan mengambil tumpukan kertas itu, dahinya berkerut. Matanya menelusuri tulisan tebal di bagian atas. Akta jual beli pengalihan hak milik atas unit apartemen. Di bawahnya, serangkaian stempel merah kantor notaris. Menyambung setiap halaman. Semakin membaca, raut wajah Bayu semakin berubah. Dari merah membara karena kegembiraan, menjadi pucat pasi lalu putih pasi seperti mayat yang mengambang di sungai. Kedua tangannya yang memegang kertas mulai bergetar hebat. Bergetar hingga kertas itu berbunyi klepak-klepak. Apa? Apa ini kamu menjual rumah 5 miliar? Siapa yang mengizinkanmu menjual rumah ini? Ini kan harta bersama, Bayu berteriak. Suaranya pecah. Panik luar biasa. Dia membalik-balik tumpukan kertas. Berusaha mencari celah. Saya menyeringai. Melontarkan pukulan terakhir. Saya mengeluarkan selembar kertas paling tipis namun memiliki kekuatan penghancur terbesar. Sertifikat hak milik satuan rumah susun, disertai surat keterangan harta terpisah. Kamu buta huruf atau buta hukum? Buka matamu lebar-lebar dan lihat stempel merah ini. Rumah ini saya beli tunai sebelum kita menikah. Tepat 3 bulan. Surat keterangan harta terpisah sudah saya minta pengacara untuk urus dengan jelas sebelum kamu melangkahkan kaki ke rumah ini. Menurut hukum, ini adalah harta pribadi yang terbentuk sebelum pernikahan. Kamu tidak punya hak sedikit pun secara hukum. Rumahmu, jangan terlalu banyak berkhayal. Ibu Ratna yang berdiri di samping mendengar bagian penjualan rumah. Terkejut dan merebut kertas itu dari tangan Bayu. Matanya menyipit mencoba membaca setiap baris. Meskipun tidak sepenuhnya mengerti istilah hukum. Angka 5 miliar dan tanda tangan notaris berwarna merah telah memberikan pukulan telak pada otaknya yang serakah. Tidak. Tidak mungkin kamu menipu saya. Rumah ini dihuni oleh suami istri bersama. Kenapa bisa jadi milik pribadi kalau kamu jual rumah?
Lalu saya dan anak saya tinggal di mana Ibu Ratna menjerit gagap. Kakinya goyah harus berpegangan erat pada sandaran kursi agar tidak jatuh. Itu urusan ibu dan anak ibu? Apa hubungannya dengan saya? Saya tersenyum tipis. Mengetuk-ngetukkan jari di meja. Saya ingin memberitahukan kabar baik untuk kalian bertiga. Uang hasil penjualan rumah sudah masuk ke rekening saya pukul 3 sore ini. Saya adalah satu-satunya pemilik. Saya punya hak penuh untuk menjual, memberi, menghibahkan, atau membakarnya tanpa perlu meminta izin dari anjing manapun di rumah ini. Pemilik baru sudah membayar 100%. Tapi mereka sangat baik hati. Mereka mengizinkan saya menyewa kembali rumah selama 3 hari untuk membereskan barang. Saya menoleh, menatap lurus ke wajah Siti yang kini pucat pasi. Bibirnya bergetar. Adik manis, kamu ingin setengah dari rumah 6 miliar. Kan sayang sekali. Kekasihmu itu tidak punya apa-apa. Selain alat murahan untuk naik ke ranjang kakak. Dia tidak punya uang sedikit pun. Uang untuk membeli motor Vespanya. Kakak yang gesek kartu. Uang untuk makan-makan dan pacaran. Kakak yang transfer. Laporan rekening bank setebal 3 meter juga sudah kakak cetak di sini. Tanpa kakak. Dia hanya seorang pengemis berjas. Saya berdiri dengan cepat. Meraih tas tangan. Suara saya menjadi tegas dan dingin. Dengan daya rusak mutlak. Menembus gendang telinga orang-orang yang gemetar di depan saya. Mulai saat ini, hitung mundur tepat 72 jam. Kalian punya 3 hari untuk mengemasi semua barang-barang kalian yang murahan dari rumah ini. Jika sampai pagi hari keempat, masih ada yang berani tinggal di sini. Pemilik baru dan petugas keamanan sendiri yang akan membuang kalian ke jalan. Seperti membuang sampah. Permainan sudah berakhir. Pulanglah ke kampung halaman dan saling bergantunglah di sana. Pergi. Kehancuran terpampang jelas di wajah 3 orang yang celaka itu. Bayu berlutut di lantai. Kedua tangan memegangi kepala. Tidak bisa berkata-kata. Ibu Ratna terengah-engah. Matanya nanar menatap sekeliling apartemen mewah yang pernah ia kira akan menjadi miliknya. Siti berdiri terpaku. Tatapan matanya pada Bayu telah berubah dari genit menjadi jijik yang luar biasa dari seorang wanita materialistis. Menyadari bahwa ia baru saja menggali tambang lumpur. Saya berbalik dan melangkah keluar pintu. Suara tumit sepatu kembali berdetak teratur di lantai. Meninggalkan di belakang saya kekacauan kehinaan. Keterkejutan, dan keputusasaan. 3 hari berikutnya adalah 3 hari saya menikmati kekacauan dan ketakutan mereka seperti simfoni yang berlumuran darah. Saya tidak kembali ke rumah sedikit pun. Saya pindah ke sebuah apartemen layanan mewah yang disewa bulanan di pusat kota, menyerahkan semua kehinaan membersihkan barang-barang kepada 3 orang itu. Melalui kamera pengawas yang belum saya copot, saya menyaksikan pelarian paling menyedihkan dari sebuah keluarga yang sombong. Bayu menelepon saya puluhan kali, mengirim ratusan pesan. Terkadang memohon maaf. Terkadang mengeluh menyalahkan nafsu sesaat. Terkadang mengancam dan memaki-maki dengan keributan. Tentu saja saya memblokir semua saluran komunikasi. Pengacara Rian adalah satu-satunya yang menangani prosedur hukum. Hingga pagi hari ketiga. Sebuah mobil bak terbuka kecil yang kumuh berhenti di depan lobi apartemen. Bayu, pria yang selalu tampil rapi dengan barang-barang bermerek, kini tampak lesu. Janggutnya acak-acakan. Keringat membasahi tubuhnya. Dengan susah payah mengangkut tas-tas plastik lusuh yang besar. Kipas angin tua. Termos yang sobek. Yang ia kumpulkan dari dalam rumah untuk dibawa ke mobil. Tetangga yang lewat berbisik-bisik. Menunjuk-nunjuk. Harga diri Bayu terlucuti. Habis di depan umum. Ibu Ratna berurai air mata. Melangkah tertatih-tatih meninggalkan apartemen. Dia membawa setumpuk pakaian lusuh. Sambil berjalan ia terus bergumam memaki-maki saya sebagai wanita iblis jahat yang mengusir ibu mertua dari rumah. Tapi makiannya kini hanya seperti gonggongan anjing. Lemah dan menyedihkan. Sementara Siti sudah menghilang sejak malam ia terbongkar. Dia tidak bodoh untuk berlama-lama dengan orang yang tidak punya apa-apa.
Truk itu menyalakan mesin, mengeluarkan asap hitam pekat, membawa Bayu dan Ibu Ratna meninggalkan ibu kota yang megah, kembali ke desa miskin di pinggir kota. Tujuan mereka adalah rumah sederhana yang dibangun pada zaman dulu untuk tempat berlindung. Kontras yang pahit langsung menyapa mereka begitu mereka turun dari mobil. Sudah terbiasa dengan selimut hangat, AC 2 arah, dan lantai kayu beraroma cedar. Kini yang menyambut mereka adalah bau apek, bau kotoran ayam, dan dinding-dinding yang berjamur lumut hijau. Rumah genteng yang reyot. Sarang laba-laba memenuhi sudut langit-langit. Udara sangat dingin menusuk tulang. Angin menembus celah-celah pintu kayu yang lapuk, membekukan sampai ke sumsum tulang. Malam tiba di lumpur juga saat kenyataan kejam menyerang dua ibu dan anak itu. Ya Tuhan, bagaimana saya bisa hidup di tempat kumuh ini? Nak Ibu Ratna duduk di tepi ranjang kayu yang keras, memukul-mukul pahanya sambil meraung menangis. Daging tidak ada. Beras di gentong sudah habis. Badan tua ini sakit-sakitan. Tidak ada obat masuk mulut. Kamu cari uang dari mana untuk saya beli obat ya Tuhan? Dosa apa saya di kehidupan lalu sampai melahirkan anak laki-laki tidak berguna seperti ini? Ibu Ratna menjerit. Air mata dan ingus bercampur, memukul-mukul dadanya. Sejak saya mengusirnya dari apartemen mewah, dia seperti pecandu yang sakau. Terbiasa makan enak, berpakaian bagus. Pagi hari senam, malam hari ada yang memijat kaki. Kini harus menghadapi kenyataan yang busuk. Dia tidak tahan. Alih-alih menyadari kesalahannya, dia melampiaskan seluruh kebenciannya pada Bayu. Setiap hari dia terus mengoceh, menangis, mengeluh. Diam Bu, Ibu mau saya gila? Ya Bayu menggeram, melemparkan tas plastik robek itu ke lantai. Kamu berani membentakku? Kamu hebat? Kenapa tidak membentak istrimu yang brengsek itu? Dia merampas semua harta. Dia mengusir kita berdua. Kenapa kamu tidak membela aku? Pria macam apa kamu? Kamu pengecut. Tidak berguna. Kamu membiarkan seorang wanita menindasmu, meremehkanmu. Dan kamu tahan. Ibu Ratna tidak mau kalah. Melompat, menunjuk jari ke wajah Bayu. Kerutan-kerutan di wajahnya berkumpul menjadi ekspresi kejam yang menakutkan. Aku ingin kembali ke Jakarta. Aku tidak mau hidup di kandang babi ini. Kamu harus mencari uang, cari uang dan belikan aku rumah itu lagi. Kata-kata ibunya yang menyakitkan seperti palu godam yang menghantam tengkorak Bayu yang sudah retak. Tekanan dari kemiskinan yang nyata dan penghinaan dari wanita pelakor pagi itu bercampur menjadi kemarahan yang meluap-luap. Bayu memandangi rumah sederhana yang kumuh, menatap genteng yang bocor di sana-sini. Air hujan menetes tong-tong ke tanah. Keputusasaan mencekik tenggorokannya. Dia melangkah maju, menendang keras nampan aluminium yang penyok dan tergeletak. Di tengah rumah, suara logam beradu klangklong memecah keheningan malam. Ya, saya tidak berguna. Saya pengecut. Itu semua salah saya. Tapi siapa? Siapa yang menyuruh saya mengusir Maya? Siapa yang memuji Siti sebagai wanita baik dan penurut? Sekarang bagaimana Siti memaki ibu sebagai wanita tua yang kotor dan jahat? Dia meludahi wajah saya. Dia pergi dengan pria kaya. Ibu dengar. Kan Bayu berteriak. Air mata mengalir karena kebencian. Tapi ibu tenang saja. Saya tidak akan kalah dari Maya. Dia mengandalkan uangnya lalu meremehkan saya. Saya akan buktikan padanya. Saya tidak butuh uang kotornya. Saya akan menjadi kaya. Saya harus cepat kaya. Saya akan menghasilkan puluhan miliar. Saya akan melemparkan uang ke wajahnya. Saya akan membuatnya berlutut menjilati kaki saya. Bayu meraung. Matanya merah menyala seperti mata orang yang telah kehilangan akal sehat. Terpojok dan mulai memupuk ilusi gila yang sakit. Ketika seorang yang sombong didorong ke ujung, dia tidak akan pernah melihat ke belakang untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, dia akan menyalahkan dunia, menyalahkan wanita di sekelilingnya, dan mendambakan jalan pintas untuk mendapatkan kembali kekuasaan ilusifnya. Kesulitan keuangan ditambah keserakahan yang tak terbatas adalah
Lahan paling subur bagi kejahatan untuk berkembang biak. Bayu sudah siap melewati batas moral. Dan para penipu di luar sana selalu memiliki indera penciuman yang tajam untuk mendeteksi bau mangsa yang putus asa. Keesokan paginya, Bayu mengenakan kembali kemeja yang kusut, merapikan rambutnya yang lengket, melangkah keluar dari rumah yang bocor, memulai perjalanan mencari karir besar. Kakinya melangkah di lumpur, tapi pikirannya melayang di awan-awan balas dendam. Jakarta di penghujung tahun. Udara dingin menggigit. Tapi warung-warung pinggir jalan selalu ramai dengan aroma daging bakar dan arak. Bayu berkeliaran di jalan dengan hanya puluhan ribu rupiah tersisa di sakunya. Perutnya keroncongan. Dia berbelok ke sebuah warung bir sederhana dan reyot di pinggir jalan, memesan sepiring kacang rebus dan segelas bir murah. Sambil menyesap rasa pahit, Bayu menatap tajam deretan mobil mewah yang melaju kencang. Kerinduan akan uang. Kerinduan akan ketenaran menggerogoti hatinya. Mas Bayu bukan Direktur Bayu, kan? Suara melengking berbau pujian terdengar. Bayu terkejut menoleh. Seorang pemuda kurus mengenakan jas murah warna plum. Rambutnya disisir licin dengan gel. Tersenyum lebar mendekat. Bayu menyipitkan mata mencoba mengingat. Itu Yono. Kenalan biasa dari acara makan-makan yang sering Bayu adakan dulu. Saat dia masih menghabiskan uang saya untuk pamer. Jono terkenal sebagai makelar licik. Melakukan berbagai pekerjaan serabutan. Yono, kamu sekarang kerja apa? Kok rapi sekali? Bayu tersenyum kaku. Buru-buru menarik ujung kemejanya yang kusut untuk menutupi kemalangan. Jono tanpa menunggu undangan menarik kursi dan duduk di depannya. Menjentikan jari memanggil pemilik warung untuk membawakan sepiring cumi bakar yang harum dan sebotol bir. Dia melirik cepat penampilan Bayu yang lesu. Kecerdasan seekor rubah penipu langsung menangkap keputusasaan mangsa. Saya akhir-akhir ini mengerjakan proyek keuangan. Lumayan stabil, Mas. Tapi Mas Bayu kok akhir-akhir ini kelihatan tidak sehat? Istri dan anak rewel atau pekerjaan tidak lancar? Mas kan orangnya berbakat. Pandai bicara. Kenapa harus duduk diam di warung reyot ini? Jono menuangkan bir penuh ke gelas. Mendorongnya ke arah Bayu. Melontarkan kata-kata manis. Tapi bagi orang yang kelaparan menemukan tali. Dan kata-katanya tepat mengenai sasaran. Berbakat. Pandai bicara. Bayu meneguk bir. Mencurahkan isi hatinya. Dia menceritakan bagaimana dia dianiaya istrinya, diusir tanpa harta, dan ingin melakukan hal besar untuk mengubah hidup, untuk balas dendam. Setelah mendengar ceritanya, Jono menepuk pahanya keras-keras. Wajahnya menunjukkan simpati yang mendalam. Aduh, Mas Bayu, wanita zaman sekarang memang materialistis begitu. Mereka mengandalkan beberapa rupiah lalu meremehkan kita para pria. Tapi Mas jangan khawatir. Tuhan tidak akan menutup jalan rezeki siapapun. Saya sedang ikut seorang kakak senior. Kakak Haryo. Kakak Haryo sedang membuka jaringan bisnis data telekomunikasi. Terus terang saja. Itu menipu. Orang-orang kaya yang bodoh. Keuntungannya. Mas hitung saja miliaran rupiah. Mas punya pendidikan. Suaranya juga hangat seperti penyiar TV. Kalau jadi umpan untuk proyek kakak, uangnya akan mengalir deras. Mas berani bertaruh besar. Berani. Asal ada uang. Saya lakukan semua. Mata Bayu berbinar-binar seperti lampu sorot mobil. Dia tidak perlu tahu apa sebenarnya bisnis data telekomunikasi itu. Di benaknya saat ini hanya ada dua kata miliaran rupiah. Sore itu juga, Jono membawa Bayu ke sebuah villa sewaan yang terpencil di pinggir kota. Di luar, pintu terkunci rapat. Tetapi di dalamnya, sebuah bengkel beroperasi dengan ramai. Puluhan komputer menyala. Orang-orang dengan earphone terus-menerus berteriak, mengancam, membujuk dengan kata-kata manis ke ponsel mereka. Kakak Haryo, bos besar. Seorang pria parubaya bertato di sekujur leher, mengepulkan asap cerutu, menyambut Bayu dengan senyum sinis. Haryo melemparkan setumpuk naskah tebal dan sebuah kartu SIM ke atas meja. Aturannya sederhana saja.
Adik, tugasmu adalah menelepon sesuai daftar yang saya berikan. Sebagian besar adalah orang tua di desa, pensiunan yang mudah percaya. Kamu menyamar sebagai polisi, memberitahu mereka terlibat dalam jaringan pencucian uang, atau menyamar sebagai bank, memberitahu rekening mereka diblokir, menakut-nakuti mereka sampai kencing di celana, lalu meminta mereka mentransfer uang ke rekening aman kami untuk jaminan. Uang yang masuk ke rekening kami, saya bagi kamu 20%. Tidak perlu modal, tidak perlu keahlian, hanya perlu lidah yang licin. Di masyarakat ini, siapa yang punya uang? Dialah raja. Orang saling menipu untuk bertahan hidup. Kalau kamu tidak menipu, kamu juga akan ditipu oleh istrimu. Sanggup? Bayu memegang setumpuk naskah dan membalik beberapa halaman. Kalimat-kalimat yang mengajarkan cara memanipulasi psikologi dan mengancam orang tua muncul. Dia ragu sesaat, tapi kemudian gambaran surat cerai. Wajah saya yang dingin, rasa jijik wanita itu, dan pemandangan genteng rumahnya yang bocor di desa kembali terlintas. Baik, saya akan lakukan. Bayu mengatupkan gigi. Matanya keruh karena kekejaman. Kesadaran seorang manusia secara resmi telah dibuang ke tempat sampah, digantikan oleh keserakahan dan kegelapan seorang yang haus uang. Bayu beradaptasi dengan pekerjaan penipuan itu begitu cepat, sehingga kakak Haryo sendiri pun mengangguk setuju. Penampilan mahasiswa yang kalem, suara yang hangat dan lembut yang pernah dia gunakan untuk berperan sebagai suami idaman di depan saya, kini menjadi senjata tajam untuk memanipulasi psikologi orang tua yang mudah tertipu. Pada hari-hari pertama, Bayu duduk di ruangan tertutup. Ia terus-menerus menekan nomor telepon sambil mengenakan headset. Halo. Selamat sore. Bapak, Ibu. Saya Mayor Rahmat dari Direktorat Reserse Kriminal. Saat ini rekening bank Bapak, Ibu terindikasi terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba lintas negara. Kebohongan-kebohongan itu keluar dengan lancar, tanpa sedikit pun keraguan. Ketika mendengar tangisan ketakutan para lansia di ujung telepon sana, alih-alih merasa bersalah, Bayu justru merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ia merasa memegang kendali hidup dan mati, mampu mengendalikan orang lain, perasaan berkuasa yang selalu ia dambakan namun tidak pernah ia dapatkan di rumah saya. Uang mulai mengalir. Minggu pertama, Bayu menerima komisi 500 juta rupiah dari kasus penipuan berhasil terhadap seorang guru perempuan tua yang sudah pensiun. Memegang setumpuk uang kertas tebal di tangan, mata Bayu berkaca-kaca. Ia seperti binatang buas yang sudah lama kelaparan dan mencicipi darah, terbutakan oleh uang kotor. Bayu menjadi sangat tidak manusiawi dan tidak berhati nurani. Ketika daftar nomor telepon target menipis, untuk mencapai target penjualan dan menyenangkan kakak Haryo, Bayu tidak ragu-ragu menargetkan kerabat kandungnya di kampung halaman. Ia menggunakan nomor palsu untuk menyamar sebagai agen asuransi, menipu bibinya dari pihak ibu agar menarik seluruh tabungan masa tua 200 juta rupiah untuk membayar biaya pemeliharaan. Jika tidak, akan hangus. Ia menipu teman sekolah lamanya di kampung agar mentransfer uang muka untuk mendapatkan pekerjaan di instansi pemerintah. Terlepas dari tangisan histeris kerabatnya yang mengetahui harta mereka hangus, Bayu tetap acuh tak acuh. Dalam benaknya, semuanya dibenarkan dengan mantra, siapa suruh bodoh, ya tanggung sendiri. Bayu menghamburkan uang dengan boros untuk menebus hari-hari penghinaan. Ia membeli jas sutra mengkilap baru, jam tangan Rolex palsu kualitas terbaik, menyemprotkan parfum murah yang menyengat, dan menyewa mobil untuk berkeliling. Ilusi-ilusi megalomania kembali muncul lebih kuat dari sebelumnya. Ia percaya bahwa ia benar-benar telah menjadi pengusaha kaya, menjadi pria sukses. Suatu sore, setelah berhasil menipu dalam sebuah kasus senilai 3 miliar rupiah, Bayu duduk dengan keras di sofa. Ia mengeluarkan ponselnya dan entah bagaimana secara kebetulan ia menelepon saya. Mungkin ia menggunakan kartu SIM sekali pakai karena nomor-nomor lamanya sudah saya blokir semua. Halo. Saya mengangkat telepon. Suara saya tenang dan dingin.
Saat sedang membolak-balik laporan keuangan perusahaan. Ini saya, Direktur Bayu. Di ujung telepon sana. Suara Bayu terdengar parau. Berbau kesombongan yang angkuh. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Sudah menyesal mengusir pria berbakat seperti saya dari rumah? Biar saya beritahu. Sekarang di tangan saya ada miliaran rupiah. Beberapa hari lagi saya akan membeli villa yang 10 kali lebih besar dari kandang ayammu. Saya akan melemparkan uang ke wajahmu yang sombong agar kamu tahu bagaimana nasib seorang wanita yang meremehkan suaminya. Saya tertawa. Tawa tipis yang dingin. Tapi daya rusaknya cukup untuk memotong semua kegembiraannya. Saya tidak perlu menyelidiki pun sudah tahu bahwa orang tidak berguna seperti Bayu tidak mungkin punya kemampuan menghasilkan miliaran rupiah dalam sebulan. Kecuali dia merampok atau menipu. Oh ya, saya mengetuk-ngetukkan pulpen di meja. Menjawab dengan nada dingin setajam pisau. Miliaran rupiah uang yang didapat dari air mata orang lain, pegang baik-baik ya. Nanti teriris tangan. Orang kaya sebaiknya segera membeli peti mati saja. Buat apa membeli villa? Di penjara tidak ada tempat untuk membangun villa. Kamu berani mengutuk saya, kamu iri dengan kesuksesan saya. Kan Bayu berteriak di telepon. Kemarahannya menutupi rasa bersalahnya. Saya tidak mengutuk. Saya sedang berbicara tentang hukum karma. Nikmati saja sebelum sirene polisi meraung di luar jendela rumahmu. Sampai jumpa. Saya menutup telepon, melempar ponsel ke samping. Membuang semua omong kosongnya dari pikiran saya. Saya tahu lingkaran kebodohan dan keserakahan akan segera berakhir. Jaring keadilan memang jarang, tapi sulit ditembus. Mimpi-mimpi gila Bayu tidak berlangsung lama. Ketika seorang penjudi paling mabuk, saat itulah sabit kematian diam-diam mendekat ke leher. Jaringan penipuan telepon kakak Haryo sebenarnya sudah menjadi target bidang reserse kriminal selama berbulan-bulan. Setiap panggilan, setiap aliran uang yang ditransfer melalui rekening virtual telah dicatat secara rinci oleh penyidik. Ratusan laporan dari korban di seluruh negeri, termasuk kerabat Bayu di desa, telah membentuk jaring raksasa yang menunggu waktu untuk diangkat. Kakak Haryo adalah rubah tua yang licik. Hidup di dunia bawah tanah bertahun-tahun. Dia memiliki antena yang sangat sensitif. Ketika mencium adanya pergerakan, Haryo diam-diam telah menyalurkan seluruh puluhan miliar rupiah yang dicuri ke luar negeri melalui mata uang kripto. Dia diam-diam menarik diri, membersihkan jejaknya, meninggalkan seluruh tempat kejadian dan karyawan penipu, termasuk Bayu. Sebagai kambing hitam, malam itu, Jakarta diguyur hujan rintik-rintik. Udara dingin musim hujan menusuk tulang melalui celah-celah daun. Di villa pinggir kota, Bayu masih asyik duduk di depan layar komputer, mengenakan jas sutra mengkilap, memegang ponsel berteriak ke wajah seorang kakek tua. Bapak tidak segera mentransfer 500 juta ke rekening ini. Besok pagi surat perintah penangkapan akan dikirimkan ke rumah Bapak. Bapak pilih. Di penjara atau bekerja sama, Bayu berteriak keras. Matanya merah menyala, karena kegembiraan yang luar biasa. Dia baru saja selesai bicara ketika terdengar suara keras yang mengguncang seluruh rumah. Brak, pintu kayu solid villa didobrak dengan palu godam. Sosok-sosok berseragam hijau dengan senjata di tangan menyerbu masuk secepat kilat. Teriakan nyaring memecah keheningan malam. Polisi semuanya diam. Angkat tangan. Jangan sentuh komputer. Lampu senter berkekuatan tinggi menyapu setiap sudut ruangan. Menyilaukan. Tajam. Suasana panik meledak. Para operator telepon berhamburan lari. Suara meja kursi bergeser. Suara gelas pecah berdentang. Tetapi semua jalan keluar sudah tertutup rapat. Bayu duduk kaku di kursi. Ponselnya terlepas dari tangan. Jatuh menghantam meja. Kegembiraan bos tadi lenyap seketika. Digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Darah di tubuhnya seperti membeku. Dia berdiri terhuyung-huyung. Kakinya gemetar hingga tidak bisa berdiri tegak. Gagap tidak bisa bersuara. Dia memutar matanya dengan panik mencari bayangan kakak Haryo untuk berpegangan. Untuk bertanya apa yang sedang terjadi.
Tetapi kursi berlapis kulit milik bos besar sudah kosong sejak tadi. Hanya tersisa sebatang cerutu yang masih menyala. Kenyataan pahit menimpa kepala Bayu seperti batu seberat ribuan ton. Dia telah ditinggalkan. Dia yang selalu membanggakan diri sebagai kepala keluarga, pengusaha kaya miliaran rupiah, sebenarnya hanyalah bidak catur murahan. Orang yang dijadikan kambing hitam untuk jaringan penipuan ini. Dua polisi besar dan tinggi melangkah lurus ke arah Bayu, menekannya hingga jatuh tersungkur di meja. Jas sutra mewah palsu itu kusut, berlumuran debu. Suara logam dingin terdengar. Klik borgol membentak pergelangan tangan Bayu. Mengunci erat. Rasa dingin baja mengiris kulit, menjalar langsung ke otak, menghancurkan semua ilusi kekayaan dan balas dendam yang baru saja ia bangun dengan susah payah. Saudara Bayu, Anda ditangkap karena tuduhan penipuan dan penggelapan dana sesuai pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Anda berhak untuk diam. Apapun yang Anda katakan saat ini akan menjadi bukti melawan Anda di pengadilan. Penyidik itu dengan tegas menyatakan. Bayu digiring paksa ke mobil tahanan yang sudah menunggu di luar. Sirene biru dan merah memecah keheningan malam. Air hujan membasahi wajahnya yang dingin. Dia menoleh ke belakang, menatap villa untuk terakhir kalinya. Matanya dipenuhi keputusasaan dan ketakutan. Air mata bercampur dengan air hujan, kemarahan, harga diri yang semu telah sepenuhnya terlucuti. Hanya tersisa wujud seorang penjahat yang menyedihkan, yang akan menghadapi hukuman penjara puluhan tahun. Dan di ujung kehinaan itu, saya tidak ada di sana untuk menyelamatkannya. Orang yang menaburkan kejahatan akhirnya harus merasakan pahitnya buah yang dia tanam sendiri. Suara pintu besi yang berat berderit dengan suara mengerikan sebelum tertutup rapat, mengunci Bayu dalam ruang sel yang kelabu dan dingin. Bau apek, anyir urine yang mengendap, dan bau keringat asam yang menyengat dari orang-orang yang terpojok langsung menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. 4 dinding beton yang terkelupas dan kelabu seperti masa depannya sendiri. Saat ini Bayu meringkuk di sudut bangku semen yang dingin. Kedua tangan memegangi lutut. Seluruh tubuhnya gemetar. Tidak ada lagi jas sutra mengkilap. Tidak ada lagi jam tangan Rolex palsu untuk pamer. Di tubuhnya saat ini hanya ada seragam tahanan bergaris putih hitam yang longgar, meresapi dinginnya musim hujan Jakarta yang menusuk tulang. Hanya beberapa jam yang lalu, dia masih duduk bersila, mengisap cerutu, berteriak-teriak di telepon, memaki korban dengan nada, meremehkan, menghayalkan dirinya sebagai bos besar. Orang yang bisa memerintah dengan miliaran rupiah di rekeningnya. Dia bermimpi membawa tumpukan uang kertas dan melemparkannya ke wajah saya untuk membalas dendam. Untuk membuktikan kejantanannya yang palsu. Namun kini semuanya runtuh secepat istana pasir yang dihantam ombak laut. Harga dirinya yang semu terlucuti habis. Hanya tersisa kehinaan dan ketakutan yang luar biasa dari orang yang belum pernah merasakan kesulitan hidup yang sebenarnya. Keesokan paginya, Bayu digiring ke ruang interogasi. Ruangan sempit itu, dengan lampu pijar putih yang menyilaukan langsung menyorot wajahnya, membuatnya menyipitkan mata. Di depannya ada 2 penyidik dengan wajah tegas dan dingin. Di depan mereka setumpuk berkas tebal. Saudara Bayu, silakan ceritakan. Apa peran Anda dalam jaringan penipuan ini? Uang hasil kejahatan itu sudah disalurkan kemana? Penyidik itu memukul tumpukan berkas di meja dengan keras. Suaranya berwibawa dan menggema. Bayu tersentak. Gagap. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Petugas? Petugas. Saya tidak bersalah. Saya hanya pekerja. Saya tidak tahu apa-apa. Bapak Haryo. Bos Haryo yang jadi otak. Dia menyuruh saya menelepon. Dia janji akan kasih komisi. Saya belum pernah pegang uang besar sama sekali. Semua uang ditransfer ke rekeningnya. Tangkap dia saja. Pak. Bayu berteriak. Berusaha berpegangan pada alasan bodoh seorang yang terbiasa menyalahkan orang lain. Dia mengira dengan menolak tanggung jawab, melemparkan semua kesalahan kepada orang lain,
Seperti cara dia pernah menyalahkan saya atas kesedekahannya dalam pernikahan, maka hukum akan mengampuninya. Namun hukum bukanlah ibu mertuanya yang buta dan akan memaafkan kebohongan. Penyidik itu menyeringai tipis, mengeluarkan setumpuk laporan rekening yang panjang dari map berkas, melemparkannya ke arah Bayu. Pekerja Anda lihat baik-baik dari 45 miliar rupiah yang dirampas oleh jaringan ini. 15 miliar diantaranya ditransfer melalui rekening bank virtual atas nama Anda dan kerabat yang Anda pinjam identitasnya untuk membuka rekening. Bos besar Haryo sudah kabur ke luar negeri 3 hari yang lalu. Dia membawa seluruh uangnya, meninggalkan seluruh sistem server, daftar korban, dan rekaman panggilan ancaman dengan suara Anda yang jelas. Anda mengira Anda adalah tangan kanannya. Tidak. Anda hanyalah bidak catur paling bodoh yang dia tinggalkan untuk mengalihkan perhatian penyelidik, Bayu Lunglai. 45 miliar rupiah. Angka itu terdengar seperti petir yang menyambar gendang telinganya. Dalam benaknya saat ini hanya ada kegelapan total. Bos Haryo sudah kabur. Dia dijadikan kambing hitam utama untuk seluruh jaringan. Jadi, tidak ada uang. Tidak ada ketenaran. Label pengusaha kaya yang ia sematkan pada dirinya sendiri hanyalah sebuah sandiwara. Dan di dalamnya ia adalah badut yang paling menyedihkan. Saya tidak tahu. Saya ditipu. Pak petugas. Saya mohon. Pak petugas. Saya ditipu. Bayu menangis. Air mata ketakutan dan kepengecutan mengalir di wajahnya yang cekung dan kurus hanya dalam semalam. Dia berlutut di lantai. Kedua tangannya yang diborgol saling menggenggam. Terus-menerus memohon. Saya kehilangan istri. Kehilangan rumah. Saya sangat terdesak sehingga saya terbuai bujukan. Saya mohon untuk mengembalikan uang komisi beberapa ratus juta. Mohon. Bapak-bapak berikan saya keringanan hukum agar saya bisa segera kembali merawat ibu tua saya. Ibu saya sedang sakit parah. Anda menipu orang tua. Menipu bahkan kerabat kandung. Menjerumuskan begitu banyak keluarga ke dalam kehancuran. Saat itu, apakah Anda memikirkan ibu tua mereka? Penyidik memukul meja dengan keras, memotong tangisan palsunya. Anda pikir dengan mengembalikan beberapa ratus juta rupiah sudah selesai? Hukum sudah jelas. Anda adalah pelaku aktif yang secara langsung melakukan penipuan dengan jumlah uang yang sangat besar. Hukuman yang akan Anda hadapi tidak kurang dari 10 tahun penjara. Menangis apa? Tanda tangani berita acara pemeriksaan ini. Bayu gemetar memegang pulpen. Tanda tangan yang acak-acakan merobek halaman kertas. Matanya kosong, menatap linglung pada kalimat-kalimat hukum yang tajam. Dia pernah dengan angkuh menandatangani surat cerai demi merebut harta saya. Dan kini dia harus menandatangani putusan yang akan menentukan sisa hidupnya. Kembali ke sel tahanan. Bayu tergeletak di lantai semen yang dingin. Kenyataan pahit menggerogoti hatinya. Dia menyadari bahwa dia tidak pernah menjadi orang yang berbakat. Semua kemakmuran dan kenyamanan yang pernah dia miliki adalah berkat uang hasil keringat dan air mata istri yang selalu dia remehkan dan hina. Dia mencaci maki saya kuat. Dia mencaci maki saya sebagai nyonya iblis karena saya tidak mau tunduk padanya. Lalu dia mencari rasa hormat pada wanita, materialistis dan mencari kemewahan pada organisasi penipuan. Akhirnya dia diperas habis oleh mereka semua dan dibuang ke tempat sampah. Di tengah keheningan malam penjara, isak tangis yang tertahan. Kemarahan dari orang yang kehilangan segalanya sesekali terdengar. Tapi air mata itu terlalu terlambat dan murahan. Tidak ada yang bersimpati pada orang yang berani menginjak-injak moralitas. Monster bernama harga diri telah menelan dirinya sendiri. 8 bulan berlalu. Waktu yang cukup bagi luka hati saya untuk sembuh sepenuhnya. Juga waktu yang menguras sedikit semangat hidup terakhir dari seorang yang menanggung dosa. Sidang putusan kasus penipuan dan penggelapan dana berskala besar berlangsung pada suatu hari di akhir musim gugur. Langit Jakarta mendung. Awan kelabu menutupi langit seolah pertanda hasil yang tidak akan baik. Saya tidak hadir di sana karena tempat itu bukan lagi bagian dari dunia saya. Namun, melalui cerita yang jelas dari pengacara Rian, yang telah mengutus asistennya untuk menghadiri sidang guna memantau situasi,
Saya dapat membayangkan setiap adegan yang sangat menyedihkan dari ibu dan anak Bayu. Halaman luas Pengadilan Negeri Jakarta penuh sesak dengan orang-orang. Suara bisik-bisik dan makian keras tak henti-hentinya terdengar dari kerumunan para korban. Mereka adalah kakek nenek yang kehilangan uang pensiun. Keluarga pekerja yang ditipu hingga harus menjual rumah untuk membayar utang. Dan yang lebih pahit lagi, di antara wajah-wajah penuh kebencian itu ada kerabat kandung. Teman-teman lama Bayu di kampung, orang-orang yang pernah ia tipu dengan kejam untuk merebut setiap sen. Tepat pukul 8 pagi, bus berwarna biru tua milik kepolisian pengadilan memasuki halaman pengadilan. Suara sirene nyaring meredam semua suara gaduh. Pintu bus terbuka. 2 polisi mengawal Bayu turun. Jika saya ada di sana, saya pasti sulit mengenali mantan suami yang dulu glamor. Bayu kini kurus kering, pipinya cekung. Matanya tersembunyi jauh, kosong tanpa ekspresi. Kepalanya dicukur plontos. Kulit wajahnya pucat kekuningan karena kurang sinar matahari. Tangan yang dulu saya rawat dengan parfum mahal, kini diborgol erat dengan borgol dingin. Seragam tahanan yang longgar berkibar-kibar ditiup angin, membuatnya tampak seperti orang-orangan sawah yang menyedihkan. Langkahnya terhuyung-huyung dan berat. Ia melangkah melewati barikade keamanan di bawah ratusan tatapan mata yang penuh amarah. "Bajingan bedebah, kembalikan uang hasil keringat kami," seorang nenek berteriak, berusaha menerjang ke arah Bayu untuk melemparkan topi jeraminya. Tapi dihalau polisi. "Bayu, kamu menipu bahkan bibimu sendiri." Keluarga transial karena melahirkan orang tidak berperi kemanusiaan sepertimu, paman dari kampung menunjuk jari ke wajahnya, melontarkan kutukan paling kejam. Bayu menarik lehernya, menunduk. Tidak berani mengangkat kepala melihat siapapun. Harga diri yang semu. Martabat seorang pria kini terlucuti habis. Terhampar telanjang di hadapan halayak ramai. Dia melangkah masuk ke ruang sidang. Berdiri di depan kursi pesakitan. Ruangan yang luas dan hikmat di ruang sidang semakin menonjolkan kekecilan dan kehinaannya. Dia sedikit menoleh ke bangku penonton. Matanya yang putus asa berusaha mencari sosok yang familiar untuk berpegangan. Tapi yang menyambutnya hanyalah tatapan kebencian. Gigi gemeletuk para kerabatnya. Dia mengedarkan pandangan sedikit lagi dan kemudian matanya berhenti di sudut belakang ruangan. Ibu Ratna duduk di sana. Belum genap setahun tidak bertemu. Ibu mertua yang dulu angkuh memukul meja, menunjuk-nunjuk dan memarahi saya sebagai wanita mandul, kini terlihat seperti wanita tua berusia lebih dari 80 tahun. Kurus kering, lusuh hingga sulit dipercaya. Dia mengenakan pakaian sutra lama yang lembut dan usang. Rambutnya yang putih beruban acak-acakan. Wajahnya keriput, menciut karena rasa sakit dan penyakit serta penderitaan kemiskinan di desa. Ketika melihat putra kesayangannya, satu-satunya kebanggaan keluarga, digiring ke depan kursi pesakitan, diborgol dan dimaki-maki. Ibu Ratna tidak dapat menahan diri lagi. Dia menangis terseduh-seduh, memukul-mukul pahanya dengan keras. "Meratap pilu anakku, anakku. Bayu kenapa jadi begini? Nak petugas, anak saya tidak bersalah, dia di rumah anak baik. Dia tidak tahu menipu siapapun." Tangisannya terdengar sumbang, menusuk telinga di tengah ruang sidang. Tidak membangkitkan belas kasihan sedikit pun dari orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, kerumunan korban menatapnya dengan tatapan jijik dan muak. Beberapa orang yang marah berseru, "Diamlah. Nyonya, anakmu menipu uang kami, menjerumuskan kami ke jalanan. Kamu masih membela dia, anakmu kurang ajar. Kalau ibu tidak bisa mendidik anak, biar masyarakat yang mendidik." Ibu Ratna terdiam kaku. Air mata membasahi pipinya yang cekung. Dia berusaha mengulurkan tangannya ke arah Bayu seolah ingin meraih sesuatu yang tak terlihat. Tetapi polisi meminta agar sidang tetap tertib. Bayu berdiri di depan kursi pesakitan. Kedua kakinya gemetar, seolah akan terjatuh. Melihat ibunya yang tua menangis, melihat penolakan dari kerabatnya, dan mengingat kata-kata yang pernah saya peringatkan sebelumnya, pikirannya hancur berkeping-keping. Dia,
Pernah ingin menjadi kepala keluarga agar ibunya bangga? Untuk mengalahkan kesuksesan saya. Tetapi jalan yang dia pilih justru adalah jalan yang menembus langsung ke neraka. Kebodohan dan keserakahan telah membakar semuanya. Sekarang, di hadapan hukum, tidak ada lagi pembelaan yang bisa menyelamatkan kemalangan ini. Sandiwara kepalsuan akhirnya harus berakhir dengan putusan yang tegas. Suasana di ruang sidang hening. Mencekik ketika jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan. Setiap halaman kertas dibolak-balik. Setiap kejahatan terungkap dengan jelas. Suara tegas dan jelas jaksa penuntut umum menggema di seluruh ruang sidang seperti palu yang menghantam tengkorak kosong Bayu. Terdakwa Bayu, dengan peran sebagai pelaku aktif tindak pidana, telah menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat, menggunakan tipuan dan manipulasi psikologis korban. Terdakwa secara langsung menelepon untuk menipu dan merampas harta dari 42 korban dengan total uang lebih dari 15 miliar rupiah. Meskipun otak pelaku, Haryo, telah melarikan diri. Bukti-bukti fisik, rekaman panggilan telepon, dan laporan rekening bank atas nama terdakwa telah membuktikan dengan jelas tindak pidana bersama dengan sifat yang sangat serius. Setiap angka, setiap tuduhan yang diucapkan. Bahu Bayu yang kurus kembali gemetar. Ia menundukkan kepala ke arah kursi pesakitan. Air mata penyesalan yang terlambat menetes di permukaan kayu yang mengkilap. Ketika hakim ketua sidang memintanya untuk mengucapkan kata-kata terakhir, Bayu hanya bisa memegang erat sandaran kayu. Suaranya serak dan pecah-pecah. Gagap tidak terbentuk kalimat. Saya minta maaf. Saya sesaat tergelincir. Buta karena uang. Mohon majelis, hakim mempertimbangkan agar saya mendapatkan keringanan hukum, agar saya bisa segera kembali merawat ibu tua saya. Permohonan yang lemah itu tenggelam di antara bisikan-bisikan kemarahan dari bangku penonton. Tidak ada yang bersimpati. Tidak ada yang berbelas kasihan. Ketika seseorang telah dengan kejam menginjak-injak moralitas. Dengan tega menipu bahkan uang untuk operasi jantung orang tua. Maka keringanan hukum adalah sesuatu yang terlalu mewah. Setelah lebih dari 3 jam bermusyawarah, majelis hakim kembali bertugas. Seluruh ruang sidang hening. Menahan napas menunggu. Hakim ketua sidang berdiri tegak. Suaranya berwibawa. Perlahan membacakan putusan. Atas nama Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta memutuskan untuk menghukum terdakwa Bayu 14 tahun penjara atas tindak pidana penipuan dan penggelapan dana. Mengenai tanggung jawab perdata, terdakwa wajib mengembalikan seluruh uang yang telah digelapkan kepada para korban. 14 tahun penjara. Suara palu kayu berbunyi tok dengan tegas di meja. Secara resmi menutup putusan. Bayu seperti kehabisan seluruh tulang. Kedua lututnya lemas. Jatuh tersungkur tepat di depan kursi pesakitan. Polisi pengawal harus mengangkatnya. Membantunya berdiri. 14 tahun. Ketika keluar dari gerbang penjara, dia akan menjadi seorang kakek berusia lebih dari 50 tahun. Tanpa harta. Dengan catatan kriminal. Dan menanggung hutang puluhan miliar rupiah yang tidak akan pernah bisa dia bayar. Semua ilusi kekuasaan. Rumah mewah dan mobil. Menjadi pengusaha kaya raya yang balas dendam pada mantan istri. Telah hancur lebur menjadi debu. Ketika borgol membentak kembali. Menyeret Bayu keluar dari ruang sidang. Sebuah jeritan histeris memecah gendang telinga dari ujung ruang sidang. Ya Tuhan. Bayu 14 tahun. Bagaimana ibu bisa hidup menunggu kamu? Nak, Ibu Ratna meronta-ronta melepaskan diri dari tangan orang-orang di sekitarnya. Terhuyung-huyung berlari keluar koridor. Berusaha mengejar bayangan putranya yang digiring ke mobil tahanan. Tapi dia sudah lemah. Dan telah kelaparan. Berhari-hari. Mana ada tenaga untuk berlari? Tepat ketika kakinya melangkah keluar ke halaman beton pengadilan yang berangin. Rasa sakit menusuk otak tiba-tiba menyerang. Jantungnya seperti dicekik oleh tangan besi seseorang. Penyakit jantung kronis. Penyakit yang dulunya setiap bulan saya rutin membayar puluhan juta rupiah dengan kartu kredit untuk membeli obat-obatan impor untuknya. Kini kambuh dengan hebat karena guncangan emosi yang berturut-turut.
tanpa obat yang baik, tanpa perawatan. Tubuhnya seperti mesin berkarat yang rantai penggeraknya putus. Ibu Ratna memegang erat dada kirinya. Wajahnya pucat pasi kebiruan. Mulutnya ternganga menghirup udara seperti ikan yang kehabisan air. Dia jatuh tersungkur di lantai semen yang dingin. Matanya yang sipit melotot melihat ke langit yang kelabu. Tolong. Tolong saya. Dia terengah-engah. Satu tangan terulur meminta pertolongan kepada kerabat yang berbondong-bondong keluar dari sidang. Namun yang membalas permohonan pertolongan itu adalah sikap dingin yang menusuk hati. Para kerabat yang dulu ditipu habis-habisan oleh Bayu, hanya melirik sinis pada wanita tua kejam yang tergeletak kesakitan di tanah lalu membuang muka. Ada yang bahkan mencibir. Meludah ke lantai. Itu karma kamu melahirkan anak penipu. Perampas harta kerabat. Ya sekarang kena azab, ayo pergi. Ikut campur nanti malah dapat masalah. Tidak ada satupun yang mengulurkan tangan. Tidak ada satupun panggilan darurat. Baru setelah orang-orang lewat melihat ada orang tua pingsan. Mereka panik memberitahu petugas medis pengadilan. Ketika ambulans meraung membawa Ibu Ratna pergi. Mobil tahanan yang membawa Bayu juga menghilang di balik persimpangan jalan. Ibu dan anak itu, yang pernah bersekongkol mengusir saya dari rumah untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan palsu, kini masing-masing terpisah, menderita. Yang satu membusuk di sel tahanan yang dingin. Yang satu terengah-engah di ambang hidup dan mati. Jaring keadilan memang jarang, tapi tidak pernah luput menangkap sehelai rambut pun dari orang jahat. Ibu Ratna tidak meninggal seketika setelah serangan stroke di gerbang pengadilan. Sang maut tampaknya belum ingin melepaskan wanita jahat itu dengan mudah. Dia berhasil melewati masa kritis. Tetapi akibatnya adalah lumpuh separuh badan kiri. Mulutnya miring total. Tidak bisa berbicara dengan jelas. Terbaring terengah-engah di ranjang rumah sakit daerah selama 10 hari. Biaya rumah sakit membengkak luar biasa. Bayu sudah dipenjara. Rekeningnya dibekukan. Kerabat dan tetangga memalingkan muka dan meludah. Tidak ada satupun yang mau membayar meskipun hanya 1 perak. Akhirnya rumah sakit terpaksa mengirimkan mobil untuk membawanya kembali ke rumah sederhana yang kumuh di desa. Musim hujan tahun itu sangat dingin. Angin timur membawa hujan rintik-rintik setajam silet. Menembus setiap retakan dinding yang plasterannya mengelupas. Ibu Ratna terbaring tak bergerak di ranjang kayu yang keras. Diselimuti selimut tebal yang usang. Berbau apek dan urine. Separuh badan kirinya mati rasa. Kehilangan semua perasaan. Buang air. Makan minum sepenuhnya bergantung pada belas kasihan tetangga. Yang sesekali mampir. Melemparkan sebungkus mie instan. Yang diseduh terburu-buru. Kesepian. Dingin. Lapar. Dan rasa sakit fisik mulai menggerogotinya setiap detik. Setiap menit. Dia menatap kosong ke langit-langit genteng yang penuh sarang laba-laba. Dalam benaknya yang gila dan penuh penyesalan. Bayangan masa lalu mulai berdatangan menyiksanya. Dia teringat apartemen mewah di lantai 28 di Jakarta. Teringat sistem pemanas sentral yang hangat setiap kali musim dingin tiba. Teringat mangkuk sup sarang burung walet yang direbus dengan gula batu. Obat-obatan impor mahal yang setiap awal bulan saya letakkan di meja makan disertai pesan lembut. Ibu ingat minum obat tepat waktu agar sehat. Dia juga teringat sosok saya yang pendiam di dapur setelah jam kerja yang melelahkan. Membersihkan rumah tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Menahan diri dari caci maki kejamnya. Hanya karena ingin menjaga keharmonisan keluarga. Namun, hanya karena iri hati yang hina terhadap kekuatan uang menantunya. Karena pemikiran misoginis yang busuk dan kolot, dia tega menghancurkan segalanya hanya untuk mendapatkan sekelompok sampah. Dia teringat wajah Siti yang penuh riasan. Wanita pelakor materialistis yang pernah ia dengan gembira membawakan semangkuk sup ayam herbal keranjang untuk merayunya demi mendapatkan cucu laki-laki. Namun justru wanita itulah yang menudingnya sebagai wanita tua yang kotor dan jahat serta menjerumuskan putranya ke jurang kehinaan. Dia telah menoleransi kejahatan. Menoleransi harga diri semu putranya yang tidak berguna. Sehingga dengan tangan sendiri mendorong keluarga Tran ke dalam jerat hukum. Ke dalam hinaan masyarakat yang luar biasa.
Eh, Maya. Ibu? Ibu salah. Ibu Ratna berusaha menggerakkan bibirnya yang sudah miring total, meneteskan air mata keruh dan asin dari penyesalan yang luar biasa. Suara yang keluar dari tenggorokannya hanyalah suara serak dan parau dari orang yang sudah diambang kematian. Kedua tangannya yang kurus dan keriput seperti ranting kering mencengkeram erat ujung selimut. Penyesalan saat ini seperti ribuan jarum yang menembus jantungnya yang terengah-engah. Dia merindukan mendengar panggilan ibu. Merindukan menyeruput semangkuk sup hangat yang dimasak sendiri oleh menantunya yang pernah ia hina. Tetapi di sekelilingnya saat ini hanya ada suara tikus-tikus yang berdesir mencari makan di bawah ranjang dan suara angin yang berdesir melalui celah pintu terdengar seperti tangisan arwah yang merana. Sekitar 2 minggu setelah hari ia dikembalikan. Rasa lapar dan dingin telah sepenuhnya mengalahkan Ibu Ratna. Di suatu malam yang dingin, ia mengalami kejang. Separuh badan kanannya berusaha meraih gelas air di kursi samping ranjang. Namun tangannya gemetar dan menjatuhkan seluruh air ke lantai. Tubuhnya yang tua dan sakit-sakitan terjatuh ke lantai yang basah dan dingin. Ia terbaring di sana. Matanya terbelalak menatap sudut gelap. Napas terakhirnya, dalam kesakitan, kelaparan, dan kesepian yang luar biasa. Tanpa seorang pun di sisinya. Tanpa pesan terakhir. Kematiannya begitu sunyi dan murahan hingga tidak ada seorang pun di desa yang tahu. Hingga 3 hari kemudian, ketika cuaca cerah, jenazahnya mulai membusuk. Mengeluarkan bau busuk yang menyengat hingga ke gang luar. Sekelompok lalat hitam berkerumun di sekitar celah pintu. Tetangga yang curiga akhirnya mendobrak pintu dan masuk. Pemandangan yang mereka lihat membuat mereka harus menutup mulut dan muntah di luar. Ibu mertua yang kejam dan serakah itu kini hanya tinggal sesosok mayat tanpa jiwa. Tubuhnya bengkak dan kaku di lantai yang dingin, mengakhiri hidup yang penuh kepalsuan dan kekejaman. Harga dari kekejaman bukan terletak pada hukuman instan, melainkan pada kematian dalam keterasingan dan kebusukan. Tanpa satupun air mata belas kasihan, saya menerima kabar kematian Ibu Ratna dan hukuman 14 tahun penjara untuk Bayu pada suatu sore Sabtu yang cerah. Pengacara Rian mengajak saya bertemu di kafe di lantai atas sebuah hotel bintang 5 di pusat kota Jakarta, melemparkan setumpuk laporan investigasi agen detektif ke meja. Sudah selesai semua. Mantan suamimu kini mendekam di penjara, menanggung hutang belasan miliar. Sedangkan ibu mertuamu meninggal membusuk di sudut rumah di desa. 3 hari kemudian baru ditemukan. Pemerintah desa harus mengurus pemakamannya karena tidak ada kerabat yang mau menerima jenazahnya. Karma itu nyata. Pantas mereka dapat ganjaran. Rian menyesap kopi hitam. Sedikit mencecap. Matanya menatap saya dengan saksama untuk melihat apakah ada sedikit pun gejolak dalam diri saya. Saya duduk bersandar di kursi berlapis beludru. Mata saya tenang memandang keluar jendela kaca. Melihat deretan kendaraan kecil seperti semut yang bergegas hilir mudik di jalan raya. Saya mengangkat gelas anggur merah yang berkilau di tangan. Menyesap sedikit. Rasa pahit yang lembut dari anggur yang disimpan lama menyebar di ujung lidah. Meluncur ke tenggorokan. Meninggalkan aftertaste yang manis dan hangat. Anehnya, batin saya saat ini sepenuhnya tenang. Ketenangan mutlak. Tanpa sedikit pun riak. Saya tidak tertawa terbahak-bahak. Juga tidak meneteskan air mata belas kasihan palsu. Semua emosi saya terhadap keluarga busuk itu telah mati sepenuhnya sejak malam saya melihat melalui kamera. Melihat mereka dengan keji bermesraan di ranjang saya sendiri. Sampah sudah dibersihkan. Jadi tidak perlu khawatir baunya di tempat sampah mana. Rian, saya dengan lembut meletakkan gelas anggur di meja. Suara saya tenang dan damai. Itu hukum karma. Mereka serakah. Mereka sombong. Mereka menginjak-injak moralitas untuk mengejar ketenaran kosong. Jadi mereka harus membayar sendiri pilihan mereka. Sedangkan saya menolak kepasrahan. Saya keluar dari lumpur itu dan itu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Saya membuka tumpukan berkas proyek bisnis baru yang baru saja dikirim oleh asisten saya. Angka-angka pertumbuhan, rencana investasi senilai puluhan miliar rupiah menunggu persetujuan saya,
Hidup saya sekarang tidak lagi diwarnai malam-malam tanpa tidur yang melelahkan menanggung harga diri semua orang lain. Tidak lagi diwarnai kata-kata pedas dan kritikan dari ibu mertua yang kolot. Saya tinggal di apartemen penthouse baru seluas 200 meter persegi. Mendekorasi. Semuanya sesuai keinginan saya sendiri. Saya bebas, bersinar, dan bangga lebih dari sebelumnya. Kesetiaan wanita hanya berharga jika diletakkan pada tempat yang tepat, pada orang yang tepat. Ketika dikhianati, jangan menangis memohon. Ubahlah rasa sakit menjadi pedang paling tajam untuk melindungi diri sendiri. Permainan ini saya tidak hanya menang, tetapi saya juga menghancurkan seluruh sarang perjudian para penipu. Matahari terbenam yang megah menyinari melalui jendela kaca, menyelimuti senyum tipis penuh kebanggaan di wajah saya. Hidup terus berlanjut, megah dan adil hingga kejam. Wanita modern jangan pernah percaya pada pepatah lembut tapi mengikat dengan para parasit yang sombong. Pernikahan bukanlah kamp pengungsian untuk mentolerir rasa tidak tahu berterima kasih. Berani mengangkat, berani pula meletakkan. Kuat, mandiri secara finansial adalah satu-satunya senjata agar tidak ada yang bisa menginjak-injak harga diri Anda. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah mendengarkan hingga akhir cerita. Jika Bapak dan Ibu sekalian merasa cerita ini menyentuh emosi, silakan tinggalkan komentar dan bagikan pemikiran Anda. Tekan like dan subscribe channel ini untuk mendengarkan cerita-cerita nyata berikutnya. Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu tangguh, bersinar, dan bahagia dalam hidup.